Bu Nurul akan menyampaikan, akan sharing bersama tentang program pikiran dengan Al-Quran dan hadis. Pada kajian Mawah beberapa bulan yang lalu, Bu Nurul sudah jelaskan tentang tema mengenal proses berpikir dan bagaimana cara melejitkan atau bagaimana cara melatih kecerdasan berpikir anak dan remaja. Pada pembahasan tersebut sudah dijelaskan bahwasannya berpikir adalah sebuah kemampuan. Kalau berpikir adalah sebuah kemampuan, berarti berpikir bisa dilatih. Kalau pengen kemampuan berpikirnya tinggi, rajin belajar, maka kemampuan berpikir akan tinggi. Kalau ingin kemampuan berpikirnya menurun, gak usah belajar. Karena proses berpikir itu kalau tidak diasah, lama-kelamaan akan mengalami penurunan. Sama dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, hari ini Bu Nurul akan memberikan sebuah teknik yang sangat singkat dan sangat mungkin untuk dilakukan. Sudah dibahas juga, warna pemikiran anak, remaja, ataupun orang tua itu dipengaruhi oleh segala sesuatu, ilmu, informasi yang masuk ke dalam otaknya. Kemarin apa disebut dengan apa? Informasi awal. Ingat 4 syarat proses berpikir itu baik. Di antaranya salah satunya apa? Informasi awal. Ilmu yang masuk ke kepala anak. Kalau ilmu yang masuk adalah Al-Quran wa Sunnah, maka proses berpikirnya dipengaruhi oleh Al-Quran wa Sunnah. Kepribadiannya juga dipengaruhi oleh Al-Quran wa Sunnah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar proses masuknya informasi yang berupa pemahaman Al-Quran wa Sunnah ini masuk secara efektif, lancar, masuk ke dalamnya lancar. Karena tidak semua proses itu bisa masuk secara lancar. Nih, kita akan pahami. Kenali penghambat. Penghambat masuknya informasi Al-Quran wa Sunnah ke dalam kepala kita semuanya. Misalnya gini, Bu, anak saya ini sudah 3 tahun di Pondok Beki. Mengapa kepribadiannya, Bu, belum mencerminkan Al-Quran wa Sunnah? Bu, anak saya sudah 6 tahun, Bu, di Beki, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran wa Sunnah. Bu, anak saya, Bu, sudah dimasukkan pondok tahfiz Al-Quran, Bu, tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran wa Sunnah. Dia betul sekolahnya di sekolah tahfiz Quran. Dia betul belajar di lembaga tahfiz Al-Quran, betul. Tapi setiap anak punya mesin
masing-masing. Ketika proses itu berlangsung di luar dirinya, itu dilakukan oleh lembaga, dilakukan oleh orang tua, ya enggak? Nah, kemudian ketika mau merekamnya, pakai alat siapa? Pakai alat siapa? Alat anak masing-masing, alat bapak ibu masing-masing seperti sekarang ini. Nanti amati masing-masing. Sekarang, ketika kondisi kajian begini, ya, alat rekamnya semua yang hadir di sini sudah on semua, full on, atau ada yang masih off? Coba lihat dulu, lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang, lihat dulu. Simulasi dulu, lihat dulu. Sudah? Kalau ngantuan berarti apa itu? Off, 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 on, off, on, off, on, on, off, on, off. Mending on, off, masih separuh, separuh masuk, masih ada yang masuk walau tak utuh. Nah kalau langsung menengkur banget begini, ngorok. Udah dimatikannya alat rekam itu. Alat rekam itu sudah dimatikannya. Atau dilihat lagi depan, coba lihat lagi depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Nggak tidur dia. Jadi off itu tidak mesti tidur. Salah satunya tidur. Satu lagi apa? Zikir tanpa pahala. Merenung, ngobrol, lamun, mikirin ibu saya Selasa ini datang apa enggak ya? Kalau datang kira-kira bawa apa ya? Moga aja nanti bawaannya nggak ketahuan Bu Nurul. Kalau ketahuan Bu Nurul, maka dikali 200 ditambah surah Al-Waqiah. Wah bahaya itu. Dah, manalah tadi ibu saya. Sudah saya kirim di surat itu, taruh di bawah batu. Moga aja gak makan kucing di situ. Off dia nggak on. Ibunya juga tuh kajian. Macem-macem aja anak nih. Bikin saya nanti kalau ketahuan Bu Nurul, aduh malu betul dah saya. Katanya kayak orang nggak dengar aja. Apa ada gangguan telinga ibu ini? Sudah dibilang, Bu jangan bohong Bu, jangan ajarin anak bohong Bu, Bu jangan ajarin anak bohong Bu. Ngumpet, pas ngumpet, di depan Bu Nurul ketangkepan. Itu yang bikin penghambat. Jadi kenali, otak itu secara alamiah dia menangkap, tapi secara alamiah juga bisa kita setel, bisa kita buka, bisa kita tutup. Kalau mau menangkap, maka dibuka rekamannya, otaknya dibuka. Maka bagaimana caranya? Hindari hal-hal yang bisa menutup rekaman otak. Hindari hal-hal yang bisa menutup rekaman otak. Misalnya ibu nih, ya ibu, ada temen yang baru datang, Bu Nurul ngomong juga, nutup tuh otak, hindari itu. Ada yang baru datang, jangan salam, nutup tuh otak. Hindari. Begitu juga jadi guru. Hindari anak-anak dalam posisi rekaman yang tertutup. Makanya kalau Bu Nurul mengajar, gimana Bu Nurul bilang? Duduk ulama besar, bersila. Duduknya yang gagah.
dada, tangan di atas paha. Mata lihat Bu Nurul kayak elang mau makan mangsa. Nggak lihat ke kanan, nggak lihat ke kiri. Jadi pastikan dulu alat rekamnya menangkap. Makanya ibu kalau mau ngomong sama anak jangan ngomel. Kenapa kalau ngomel? Ibu nggak tahu rekamannya tertutup apa kebuka. Kalau ibu ingin menyampaikan pesan ke anak, kecuali ibu ingin melampiaskan kemarahan. Kalau ibu ingin menyampaikan pesan, ingin merubah tingkah laku anak, pastikan lawan bicara kita, anak kita, itu kondisi otaknya sedang terbuka. Caranya gimana? Sini kamu. Sini. Anak saya kalau saya sudah ngomong sini, tahu dia. Santri itu udah tahu. Saya ngomong sini. Apa itu? Kasus apa saya nih? Sini. Kadang seorang dipanggil segini, kadang sekelas, kadang sepondok. Jadi posisikan, pastikan otaknya terbuka. Kalau ibu menyampaikan pesan, bapak menyampaikan pesan, tapi bapak berjalan-jalan kemana-mana. Tadi sudah bapak bilang, kamu masih juga lakukan, akhirnya kan begitu. Oh kemana? Ambil minum kopi, ngambil apa bapak? Kata anak tadi, beranak deh. Nggak masuk, ketutup. Begitu juga jadi guru, pastikan dulu kalau dia masih, misalnya anak-anak perempuan tuh, ayo anak-anak sekalian, buka bukunya, buka halaman sekian. Hari ini kita lanjut aja, gurunya ngomong, anaknya begandeng kelingking. 1, 2, 3, Mbak Aji naik kuda sampai Batu Raja, keinjak tai kuda. Katanya kan, guru menjelaskan. Itu gimana posisi otaknya? Tutup. Kalau enggak dia gambar, buka ustazahnya digambar. Enggak dengar ustazahnya. Jadi pastikan terbuka. Panggil, anak dipanggil sini, duduk di sini. Ibu mau bicara, lihat muka ibu. Begitu, pastikan kondisi pikirannya kebuka. Nah, ternyata otak ini kayak puncak, buka tutup. Ada waktu terbuka, ada waktu tertutup. Kenali waktu-waktu terbuka, kenali waktu-waktu tertutup. Nah, di antaranya adalah waktu otak terbuka, berpeluang besar. Apa yang kita sampaikan itu langsung masuk ke otak bawah sadar, ke otak kecil ya. Langsung nanti keluarnya jadi refleks. Kalau dia kondisinya buka tutup, itu masuknya baru di bagian frontal, bagian sadar, belum bawah sadar. Keluarnya tidak refleks. Baru nanti tingkat pemahaman saja, paham tapi tidak dilakukan. Nah, perhatikan kapan otak kita terbuka. Di sini Bu Nurul singkat EKSOID. Apa? EKSOID. Ingat Bu, kapan jalur-jalur otak terbuka? Nah, Bu Bapak kan sering ke puncak. Kalau mau ke puncak, lihat dulu jam berapa. Kira-kira jalur yang kita mau tempuh ini jalurnya kebuka, kapan ketutup. Nah, hari ini
Bu Nurul akan sampaikan kapan otak itu jalurnya terbuka. Di antaranya adalah E. E itu apa? Emosi. Pak, Bu, kalau anak dalam kondisi emosi, emosi anak itu bentuknya apa? Marah, nangis, baper, itu kebuka otaknya. Jangan ngomong sembarangan, jangan sumpah serapah. Makanya disitulah di dalam Islam ridhallah fi ridha walidain. Ketika kondisi ridha itu kondisi apa? Emosi nggak? Kondisi emosi. Ketika ibu emosi, anak emosi, hati-hati, ngomong hati-hati, itu otak terbuka. Makanya ada cerita Imam Masjidil Haram dimarah ibunya, disumpahi jadi Imam Masjidil Haram, jadi Imam Masjidil Haram. Begitu pula kalau kita ingin mempengaruhi anak, masukkan pemikiran kepada anak itu dalam kondisi dia emosi. Makanya dipanggil, sini nak. Kalau ibu dengan apanya? Dengan kelembutannya. Dengan apanya? Dengan air matanya. Kalau ibu sudah nangis depan anak, anak bilang apa? Iya mak. Walaupun gak mau, dia bilang apa? Iya mak. Daripada ibu ngomel, apaan sih mak? Katanya. Lagi, emosi itu tidak selalu sedih. Begitu juga bahagia. Soalnya anak kita lagi main, makanya bait Qur'ani kecil-kecil anak-anak itu menghafal Al-Quran kalau di TK dalam kondisi dia bermain. Dalam kondisi dia bahagia, rekamkan munajat, bisikkan. Misalnya dia lagi udah main apa, mobilan. Nah, kalau di sekolah ngapal yang rajin ya di sekolah, ngapalnya yang rajin. Kalau disuruh bu guru cepet ngapalnya. Itu dimasukkan, dipengaruhi ketika dia sedang bermain. Apalagi misalnya dia sedang canda-candaan, wah, senang betul. Ulama besar bunda lagi pada senang. Ulama besar bunda lagi liburan, senang canda-canda. Terus kita bilang, nanti ulama besar habis candaan kita makan bareng ya, direkam. Dan itu akan terpatri di dalam kepala anak. Nanti kelompok. Hati-hati Bapak Ibu sekalian berkelompok. Jangan ingin menjadi pahlawan di antara orang-orang yang berbuat maksiat. Misalnya orang berbuat maksiat semua, kita sendiri nih terikat hukum syarak, kita sok-sokan mau gabung, mau menasehati mereka. Sebelum kita mempengaruhi dia duluan sudah mempengaruhi kita. Biasanya jumlah yang cukup besar itu punya daya pengaruh yang luar biasa. Ya Ibu, kalau nggak mau jadi ahlu ngerumpi, jangan ngelompok sama orang ngerumpi. Coba Ibu rasain, temen ngomongin orang aja, Ibu bisa ngerem mulutnya. Paling nggak minimal banget dosanya apa? Kita nggak ngomongin, dengerinnya.
dengerinnya. Kalau yang laki-laki minimal banget apa? Nganterinnya. Iya kan? Kalau sudah kelompok, dia pergi minimal banget ikutnya ikut apa? Ikut nganterin, ikut nungguin, ikut dengerin dia berniat. Dan kita nggak punya kekuatan untuk menghalanginya. Maka hati-hati pilih kelompok. Makanya kata Rasul, kalau ingin menguatkan akidah, maka berkumpullah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Begitu juga anak. Rasul bilang, kalau pilih rumah, hati-hati. Bukan bagusnya rumah saja, tapi bi'ah, lingkungan rumah itu lebih utama. Faktor penentu kita pilih atau tidak rumah itu. Karena apa tadi? Mempengaruhi critical area, namanya penghambat itu, jalur otak tuh kebuka dia. Kalau dalam kondisi kelompok. Nah, maka berkelompoklah dengan orang-orang yang solih dan solihah kayak kita ini. Dan kan begini, Bapak Ibu, begini semua mukanya. Berarti itu dalam kondisi otaknya kebuka. Makanya banyak wali murid Bait Qurani ini jauh rumahnya pindah ke sini. Kayak Ustaz Ipung ya, rumahnya jauh banget. Akhirnya pindah ke pondok dekat. Ada lagi banyak, gak bisa Bu Nur sebutkan satu-satu. Rumahnya jauh pindah ke sini. Rumahnya jauh pindah ke sini. Karena apa tadi? Di sini banyak banget kelompok-kelompok. Ada kelompok kajian Ustadz Habib hari Selasa 4 kali. Mawa MI, Mawa TK, Mawa MTS. Untung MTS gabung sama MA. Kalau itu 4 kali. Jadi dalam sebulan 8 kali pertemuan di sini. Mengelompok. Dan kelompok orang yang solih dan solihah punya daya pengaruh masuk ke bawah sadar. Makanya bersyukur anak ini dititipkan dalam kelompok orang yang solih dan solihah. Ya Allah, jadikan dia ulama besar. Ya Allah, jadikan dia orang kaya yang dermawan. Ya Allah, jadikan dia pejuang Islam. Kalau enggak harapan ke anak yang sungguh nak ya, jadi ulama besar. Nanti jadi orang kaya yang dermawan, jadi pejuang Islam. Terus itu kita rekamkan ke kepala anak. Nah mungkin itu bahan sharing. Baru bahan sharing, belum kita sharing ya. Nah ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan, silakan. Hindari tidur sore. Tidur sore itu sampai bisa menghilangkan akal. Tidur sore, bahayanya tidur sore itu sampai bisa menghilangkan akal dia. Titik tidak begitu parahnya, bingung. Kalau bangun sore itu, tidur sore itu bingung. Jadi gitu Pak, bilang ibunya, gimana caranya sore itu dia nggak tidur. Itu yang pertama. Pernah dicoba nggak tidur sore? Belum. Jadi memang dilatih itu 1 bulan. Insya Allah nanti kesananya tuh kalau nggak ada apa-apa berubah dia. Jadi dijaga betul, diajak main apa-apa gitu. Terus maghrib juga jangan dia ngantuk, nanti jangan tidur dulu, jangan. Diajak dulu main apa, pas nanti habis isya gitu baru dia disuruh tidur. Itu pertama. Yang kedua, lampu matikan. Bapak lampu nyala? Nah, lampu. Nggak apa-apa, matikan lampunya, dimatikan. Terus dibujuk dia untuk tidurnya, dibujuk ya. Masa tegas juga lampu dimatiin, dia naik ke bawah bangku, naik di bangku iya, kondisi lampu dimatikan. Yang ketiga,
Bapak agak sedikit begadang dalam 1 bulan itu. Jadi pastikan dia tidur baru Bapak tidur, atau Ibu tidur baru dia tidur. Bergantian lah Bapak sama Ibu, bergantian, kayak jagain anak demam gitu. Nah itu dijaga seperti itu. Nanti dilihat 1 bulan. Kalau memang nanti 1 bulannya tidak ada perubahan, itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah bawa ke dokter anak. Khawatirnya kenapa anak nggak bisa tidur malam? Kalau ada penyakit dalam, dia nggak bisa tidur malam, sampai dia ada bentuknya nangis. Bisa karena dia sesak napas, bisa karena badannya nggak enak karena ada penyakit yang lain. Jadi sulit tidur. Jadi dipastikan dulu bawa ke dokter anak. Itu kalau sudah sebulan. Nanti kalau sudah sebulan Bapak ikutin begitu, nggak ada perubahan, Bapak bawa ke saya, janjian nanti. Tapi ikuti dulu yang tadi, ya, dipeluk, tidurnya dipeluk. Masih tidur sama orang tua? Nah ya, nah dipastikan gitu. Terus ketika dia mau tidur itu nggak ada yang lain, nggak beraktivitas sama sekali, nggak boleh ada yang beraktivitas. Apa misalnya bapaknya nonton bola, ibunya beraktivitas masih masak, sudah jam tidur itu semuanya udah tidur. Itu 1 bulan insya Allah ada perubahan. Kalau tidak ada, itu ya Pak ya. Nah hindari tadi barang-barang di kamar ya, berarti dispenser Bapak keluarkan, dikeluarkan. Terus pisau ya, pisau. Kalau punya, jangan kalau punya anak kecil, apalagi yang punya anak kecil. Pisau, botol, gunting. Botol itu takutnya apa? Takutnya dipecahkan sama dia kan tajam. Nah itu dia kira nanti dia main masak-masakan, nah kena tangannya ya. Hal-hal yang berbahaya, korek api, nah itu jangan ada di sekitar tempat tidur. Punya hal-hal yang bisa membahayakan. Listrik, colokan listrik, jangan ada colokan listrik yang di bawah. Jadi kalau ada rumah kita, rumah beli dulunya gitu kan, nggak bangun dari awal, maka colokan yang di bawah itu dimatikan, pindahkan di atas, agak tinggi lah, yang dia nggak terjangkau. Dipasangin tuh bisa juga kan, dipasangin, dia masukkan tangan ke dalam. Nah itu memang harus ekstra kalau ada kasuistik. Nggak kasuistik juga harus begitu kalau punya anak kecil ya. Pakai obat nyamuk apa tuh yang dibakar, yang masih ada yang pakai obat nyamuk itu. Ntar tusuknya ke kasur ya. Nah itu harus agak detail di list apa yang berbahaya. Pendampingannya seperti tadi. Ada lagi? Itu kali Pak ya? Ada lagi? Gak ada? Ya. Jadi rekam aja apa yang Ibu pengen ke anak Ibu. Ibu bilang aja nih, misalnya mau Ramadan nih, ya kan, mau Ramadan yang masih kecil-kecil tuh. Ramadan puasa ya, insya Allah kuat. 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 Peluk gitu, insya Allah nanti kuat. Belajarnya belum sungguh-sungguh belajarnya ya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh ya belajarnya ya, sungguh-sungguh. Apa yang menjadi harapan kita ke anak itu diucap berulang terus. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu saja dari Bu Nurul ya. Teruslah istiqomah dalam perjuangan lahirkan 1 juta ulama besar. Teruslah belajar.
Karena dengan ilmu kita akan bisa istiqomah. Teruslah meningkatkan ibadah kepada Allah. Dengan terus beribadah, insya Allah akidah kita kian kuat. Jangan lupa untuk terus menerus berkumpul dengan orang yang solih dan solihah, agar kita saling menguatkan, karena manusia ini lemah dan terbatas. Dengan adanya kita berjamaah, mungkin ada saja salah satu di antara kita yang ibadahnya sangat disukai oleh Allah, ketaatannya sangat dirindu oleh Allah, sehingga dia mendapatkan karomah dari Allah. Maka kita semua yang berjamaah ini akan ikut diangkat derajatnya oleh Allah. Itu enaknya kalau kita berjamaah sama orang-orang soleh dan solihah. Gitu juga kalau berjamaah dengan orang-orang yang ahli maksiat. Satu aja kita berada nih dalam kawasan orang berbuat maksiat, satu aja kemaksiatannya itu sangat dibenci oleh Allah, dan dia mendapatkan murka dari Allah, maka kita pun ikut terbenam semuanya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.